Assalamualaikum, ketemu lagi guys. Di video kali ini kita berada di kandang rak koloni apel-apel berbasis bambu guys. Nih bagi teman-teman yang menanyakan, maaf ya baru saja bisa bikin video karena video yang pertama pas diusir nggak bisa diupload guys. Jadi mohon maaf gitu. Dan hari-hari sebelumnya setelah DUC ini datang, kebetulan kandang yang satunya juga DUC datang, jadi sibuk ngurusi ayam guys. Gitu. Terus kebetulan ini ayam umur 17 hari guys, 16-17 hari ini. Seperti ini. Sedikit ada keluhan, nanti kita bahas di video ini guys. Terus masih banyak pembenahan di kandang ini guys. Lampu yang tadinya dibuat di ayam sebelumnya yang postal itu terang lah, lumayan cukup, tapi setelah dirak lampunya sedikit redup, kurang merata gitu guys. Untuk blower nyala 2 guys, kecepatan 30-35 itu. Begitu. Terus ada sedikit penambahan lampu gitu, LED gitu guys. Baru dipasang satu lajur dulu guys. Nanti melihat titik terangnya di mana gitu. Sedikit keluhan atau kekurangan atau hal yang membuat kita fatal itu di tingkat kenyamanannya, kurang nyaman guys, karena tingkat lubangnya lebar lubangnya ini, yang ini terlalu lebar guys gitu. Jadi alhamdulillah kita juga sempat membuat 2 versi guys. Tapi kebetulan yang bener malah versi yang sedikit gitu guys gitu. Nah ini kita bahas dari sini guys. Jadi saat awal brooding itu ayam tidak nyaman karena lubangnya terlalu besar, terlalu lebar. Terus yang ini saat brooding itu dikasih selat guys, mate dan kebuan guys. Dikasih selat ini mate guys, dikasih selat seperti ini saat brooding. Terus umur 4 hari baru diambil guys. Setelah ayam umur 4 hari diambil, jadi dikasih selat tapi yang bisa diambil, terus dikasih kertas gitu. Kertasnya terpakai 2 hari, terus sedikit sudah agak rusak, terus diambil kertasnya seperti biasa. Terus selatnya masih dipakai sampai dengan 5 hari guys. Setelah 5 hari sudah tidak jeblos gitu guys. Nah itu. Dan yang bener yang ini guys, yang bener yang ini ukuran 3,5 cm guys. Dari jarak ini tak dilihatin ya, dari jarak sini sampai sini itu 3,5 cm guys. Dari jarak paku yang ini sama yang ini 3,5 cm itu yang pas. Jadi untuk ayam brooding ayam brooding setelah kertas diambil, ayam sudah tidak jeblos guys.
Nah itu ayamnya nyaman guys nih seperti ini. Ini umur 17 hari guys. Jadi bagi teman-teman yang mau coba eksperimen dengan kandang rak sistem koloni semi-semi seperti ini, kalau mau menggunakan bambu disarankan untuk menggunakan bambu dengan ukuran kira-kira 2 cm yang ini guys. Ini lebar bambunya 2 cm guys, kurang sedikit nggak apa-apa, lebih sedikit nggak apa-apa. Terus ukurannya 3,5 cm guys. Jadi 3,5 cm ini nanti lubangnya kira-kira 14, 15 atau 16, 1,5 cm kira-kira guys. Itu jadi menggunakan ukur setiap satu titik dari mana, dari paku yang satu ke paku yang lain itu jaraknya 3,5 cm guys. Itu baru pas, sedikit rapat tidak apa-apa. Dan untuk kotorannya bersih nih guys, bersih sih gitu guys. Kalau ada yang 1-2 seperti ini yang masih agak becek, baru belum kesampar ayam ya, masih di atas gitu guys. Ayamnya juga tidak kotor kok guys. Begitu nih telek ayamnya di sini juga kan. Seperti itu guys. Ini untuk ayamnya seperti ini, tapi maaf sedikit gelap karena memang lampunya belum dibenahi guys. Masih menggunakan jalur len atau kabelnya belum ditata, jadi masih untuk tempat letak lampunya masih seperti yang dulu guys. Untuk kematian alhamdulillah ini paling-paling 10-15an per hari begitu. Ini nanti rencana sore sudah nggak pakai apa ini, biji guys. Kita ambil aja guys. Begitu untuk pengambilan kotoran sama aja guys, sudah menggunakan cara yang terbaru gitu guys, sudah menggunakan cara yang terbaru. Jadi untuk hari 0 hari 0 hari dikasih dolomit, dikasih sekam sedikit tipis sekali, terus umur 3-4 hari dikasih sekam lagi, umur 7 atau 8 hari dikeruk total, terus langsung ditebar sekam langsung sedikit. Nah hari berikutnya seperti itu juga, dengan harapan seperti di video yang sebelumnya juga sudah saya jelaskan, harapannya jika 7 hari diambil itu tenaganya masih nyantai ringan guys, dibanding yang 15 hari dikeruk sudah terlalu banyak kotoran jadi capek mengambilnya. Satu, yang kedua dengan sistem tabur sekam dan pengerukan kotoran seperti itu, untuk udara atau oksigen jauh lebih nyaman guys. Kipas tidak terlalu cepat atau tidak terlalu banyak, listrik lebih irit, pemanas juga lebih irit karena untuk kecepatan angin kita tidak terlalu besar gitu guys. Begitu dengan suhu atau angin yang tidak terlalu kotor, sistem pembuangan angin juga tidak terlalu besar, masih
dalam kondisi aman dan nyaman guys di ayam. Nah ini untuk bambu yang terlalu lebar lubangnya itu masih dalam PR ini guys. Besok tetap rencana dirubah, dicukili dan dikerepkan guys. Begitu. Dan mohon dimaklum juga untuk ayam kecil saat brooding hingga umur 10 hari, mohon maaf tidak bisa mendokumentasikan dikarenakan gagal upload untuk hari yang pertama. Terus hari berikutnya sudah sibuk di kandang lain guys. Begitu. Dan umur 15 hari, maaf ini saat umur 15 hari untuk ayam separuh, yang sini diambil sedikit-sedikit, yang sini juga diambil sedikit-sedikit, kita pindah ke lantai atas gitu guys. Dan ini masih separuh juga yang mau ditaruh di atas sekitar 3000 ekor guys. Begitu. Untuk kapasitas kandangnya 12.500. Jadi yang dinaikkan 6.000, yang di sini 6.500 gitu guys. Seperti itu, tapi baru dinaikkan sekitar 3.000, masih 3.000 ekor yang di bawah. Rencana besok guys dinaikkan. Sebenarnya hari ini tapi nggak cukup, ini tadi datang pakan terus teman-teman sudah pada capek gitu. Nah itu masnya gitu guys. Peternak yang sangat sukses itu, cocok. Sedikit agak kelebaran ini lubangnya. Untuk sampelannya belum disampel, belum mas? Belum disampel guys. Itu biar pada penasaran ya sampelnya nanti. Begitu guys. Ayamnya jos gandos guys. Untuk teman yang menanyakan ikut PT apa, kita belum izin sama PPL nya, jadi jangan disebut dulu lah. PT sama aja guys, yang penting manajemen kandang yang kita tingkatkan guys. Sharing dan cari masukan orang lain guys, itu untuk masukan orang lain itu lebih bagus. Demikian sedikit keluhan bagi para peternak yang di Temanggung juga tentang pembuangan kotoran atau pembuangan limbah. Petani sudah sedikit keteteran ini guys, kurang gercep ngambil kotorannya guys. Ada yang masuk ke tempat pakan juga guys. Ini untuk ketinggiannya 70 cm guys, dari lantai sampai ke rak sini guys. Kekurangannya cuman kalau kita mau kasih pakan, tempat pakannya harus diturunkan seperti ini guys. Truk gitu sampai sana, turunkan, lalu dikasih makan di sini, lalu dinaikkan lagi, atau pakai gayung kalau waktu ayam kecil. Kelebihannya pengambilan kotorannya jauh lebih mudah guys. Nah itu bedanya dengan kandang yang satu seperti itu.
Untuk ke tingkat kenyamanan ayamnya sama aja guys, asal kita bisa memanage kotorannya dan pengaturan angin dan pemanasnya juga sama. Ini untuk pemanas sampai dengan 14 hari guys. Karena gasnya tidak habis terus dihabiskan. Dan memang kondisi saat ini juga masih dingin nih guys. Tuh. Jadi kesimpulannya untuk lebar lubang itu tidak menjamin semakin lebar lubangnya semakin bersih tempat atau bambunya, itu tidak menjamin. Buktinya ini yang lebar bambunya jauh lebih kotor guys. Ini pengalaman pertama menggunakan rak sistem dengan bambu seperti ini guys. Jadi banyak sekali yang harus kita benahi guys. Terutama nyopoti bambu sebanyak ini guys. Saya menggunakan bambu yang iratan seperti ini itu dari ujung sana sampai ujung sana itu sekitar 1000 batang guys. Jadi 1000 batang kali 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 guys. Gitu. Untuk cara calling pad seperti itu, nggak apa-apa dikasih itu. Dan ini setelah nanti diambil 3000 ke atas, nanti setelah itu untuk tempat pakan mulai dikurangi guys. Mungkin itu aja guys, cukup sekian pertemuan di vlog kali ini. Semoga bermanfaat, membantu bagi semua peternak, bermanfaat buat teman-teman semua. Masih banyak pembenahan, mohon sarannya guys, tulis saja di kolom komentar, dan dukung kami guys, subscribe dan like ya, biar saya tambah semangat untuk membuat konten-konten berikutnya guys. Besok kita akan lebih aktif lagi, dan sekali lagi minta maaf karena kurang update untuk kandang ini guys. Sekian dari kami guys, itu aja. Assalamualaikum.